Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, semoga sobat selalu dalam limpahan rahmat Allah. Jumpa lagi kita di channel Jagat Tauhid. Kali ini admin akan berbagi kisah tentang Putri Duyung dan seorang nelayan yang malang. Ada seorang pemuda nelayan yang tinggal di sebuah desa kecil di kampung pesisir pantai Yaman, yang selalu menjadi bahan omongan orang-orang desa. Dia tidak terkenal karena kegigihan atau keterampilannya di laut, tetapi karena penampilan dan nasibnya yang malang, serta disebut sebagai orang malas karena gerakannya yang lamban. Wajah pemuda itu tidak tampan, dan dia hidup dalam kemelaratan yang akut. Setiap hari dia berlayar di laut dengan harapan mendapat ikan yang cukup untuk menyambung hidupnya, namun seringkali nasib tidak sesuai dengan harapannya. Gosip dan ejekan menjadi makanan sehari-harinya, membuat hidupnya terasa sulit dan penuh dengan penolakan. Di dalam hatinya terdengar doa-doa yang ikhlas, meminta kepada Allah, berharap suatu hari nanti kehidupannya akan berubah, dan dia akan merasakan kebahagiaan yang selama ini dia dambakan. Di tengah kesenyapan fajar, Azim terbangun dari tidurnya dan merasakan lemahnya tubuh yang sudah biasa. Setiap saraf dan tulangnya seakan-akan membawa beban berat. Sebuah penyakit aneh yang membuatnya mudah lelah dan nyaris tak ada hari tanpa rasa sakit. Penyakit ini telah menjadi bayangan gelap dalam hidupnya yang kerap menghambat langkah dan usahanya untuk mencari penghidupan sebagai nelayan. Pagi itu, matahari tertutup oleh awan-awan pekat, memberikan hawa yang agak lebih dingin dari biasanya di desa pesisir Yaman. Suara deburan ombak pantai terdengar halus, tapi bagi Azim ombak itu lebih mirip cemoohan yang tiada hentinya. Sebagai seorang nelayan, Azim sering menghabiskan waktunya di lautan, meskipun tak selalu dapat membawa pulang ikan. Rashid, pemuda yang besar dan gemuk sering mengejek Azim. "Hai Azim, hari ini dapat ikan berapa? 2 atau 3 ekor?" ejeknya. Maria yang sedang mencuci baju di pinggir pantai menengok. "Malu dong Azim, siapa yang mau kawin sama nelayan malas kayak kamu?" Azim berusaha menenangkan hati dan perasaannya. "Aku berusaha kok Maria, cuma Allah saja yang tahu gimana susahnya aku berusaha, dan penyakit yang aku derita ini selalu setia menyertaiku, kemanapun aku pergi." Rashid cekikikan dengan keras, "Doa aja lebih giat, siapa tahu Allah kasih kamu mujizat." Itulah salah satu cemoohan temannya yang selalu didengarnya. Azim menatap laut yang tenang, berharap laut itu bisa menghapus rasa hina di hatinya. Kadang-kadang dia berpikir untuk pergi jauh dari desa, tapi mau kemana lagi? Ini tanah asalnya, tempat ia dilahirkan, desa yang dicintainya. Suatu ketika, setelah Azim pulang dari laut tanpa membawa apa-apa, Azim berdoa dengan penuh harap di bawah langit yang bertabur bintang. "Ya Allah, aku sadar aku tidak sempurna, tapi bukankah Engkau Maha Kasih dan Sayang? Berilah aku kesempatan untuk menunjukkan kepada mereka semua bahwa aku bukanlah orang malas. Berilah aku kekuatan untuk melawan penyakitku ini, keberhasilan, dan cinta dari seorang perempuan." Sebelum tertidur, Azim merasakan ada sesuatu yang istimewa dengan malam itu, seakan-akan langit mendengar doanya, dan ada tanda baik yang akan terjadi. Benar saja, besok paginya, desa dikejutkan dengan adanya peringatan tsunami. Langit ditutupi awan gelap, gelombang menjadi lebih liar, dan angin berhembus lebih keras dari biasanya. Penduduk desa berlarian mencari tempat yang selamat. Rashid menjerit, "Azim, apakah ini keajaiban yang kau minta dari Allah? Kau mendatangkan musibah kepada kita semua." Azim dengan mata yang ketakutan melihat laut yang mulai menampilkan ombak besar dan semakin mendekat. Aku tidak mengerti. Aku hanya meminta hal baik-baik saja." Ombak tsunami menyerang desa dengan kekuatan yang mengerikan.
menghancurkan rumah dan menimbulkan kekacauan di segala penjuru. Langit ditutupi awan kelam, dan teriakan ketakutan terdengar di udara. Azim berusaha keras untuk bertahan hidup, dan juga mencoba menolong warga desa yang lain. "Ya Allah, peliharalah kami semua," doa Azim dalam hati sambil melawan derasnya air yang menerjang. Setelah beberapa jam yang menakutkan, ombak mulai surut dan langit mulai terang. Azim yang lolos dari kemarahan alam itu dengan langkah lemah berjalan di sepanjang pantai yang penuh dengan puing-puing. Kadang-kadang dia berhenti untuk membantu warga yang lain, atau hanya menatap reruntuhan dengan pandangan hampa. Pada suatu saat, ketika Azim berjalan di pinggir pantai yang sepi, dia melihat sesuatu yang ganjil terbaring di pasir pantai. Ia melihat sosok makhluk yang mirip dengan perempuan, tetapi dengan ekor ikan yang cantik dalam keadaan lemas, rambutnya yang panjang tergerai basah oleh air laut. Rupanya itu adalah sosok Putri Duyung. Azim mendekati Putri Duyung itu dengan hati-hati, penuh simpati dan kagum. Lalu dengan halus dia mengusap bahu Putri Duyung itu. Putri Duyung itu adalah makhluk yang hanya ada dalam dongeng yang dia dengar sebelumnya. "Hei, kamu baik-baik saja?" Putri Duyung itu membuka matanya yang cantik dan besar, dan melihat Azim dengan raut wajah yang bingung. Dia tidak bisa bicara, hanya mengeluarkan suara halus yang terdengar indah di telinga. Azim mengangguk. "Kamu terluka, aku Azim, aku akan membantumu," ujar Azim dengan nada lembut. Dia tersenyum ramah kepada Putri Duyung yang tampaknya membalas dengan mimik wajah yang lebih santai. Azim mengambil kain yang dia bawa, dan menaruhnya di atas Putri Duyung, mencoba membuatnya hangat. Putri Duyung itu mengeluarkan suara yang seperti mengucapkan terima kasih. Matanya basah melihat kebaikan Azim. "Kamu berbeda dari makhluk yang pernah kulihat," kata Azim dengan kagum, "tapi aku merasa ada hubungan yang dalam denganmu. Aku akan melindungimu." Dengan hati-hati Azim mengangkat Putri Duyung itu ke tempat yang lebih terlindung, jauh dari ombak yang masih menggila. Sebuah rasa hangat dan tenang menyelimuti hati Azim, seakan memberi jawaban atas semua keraguan dan kesedihan yang selama ini dia alami. Ini adalah permulaan dari kisah baru dalam hidup Azim, sebuah kisah yang penuh dengan rahasia, keajaiban dan cinta. Hari berganti hari dan Azim memanfaatkan waktunya untuk mengurus Putri Duyung yang dia temukan. Dia menamai Sofia kepada Putri Duyung itu, yang dalam bahasa Arab berarti murni. Sofia meskipun tidak bisa bicara, selalu menampakkan ekspresi yang paham setiap kali Azim berbicara dengannya. Mereka saling berkomunikasi dalam keheningan, sebuah bahasa yang lebih dari sekedar kata-kata. Dengan adanya Sofia, Azim menjadi lebih semangat dalam mencari ikan. Penyakit lelahnya sudah tidak terasa lagi, dan yang aneh dia selalu mendapatkan tangkapan yang banyak dan berlimpah setiap pergi ke laut. Azim mulai merasa ada perubahan besar dalam hidupnya. Lain lagi halnya dengan warga desanya. Sejak Sofia datang, orang-orang desa mulai membicarakan dia dengan rasa dengki dan waspada, tapi ada juga yang merasa bahagia untuk Azim. Suatu hari, saat matahari terbenam dan langit dipenuhi dengan warna merah dan ungu, Azim menatap pantai bersama Sofia. Mereka menikmati suasana sore yang damai itu. "Sofia, aku tidak tahu mengapa Allah mengirimkanmu kepadaku, tapi aku berterima kasih. Aku ingin menikahimu, menjadikanmu bagian dari hidupku untuk selamanya. Karena hanya kaulah yang mendampingiku selama ini," kata Azim dengan penuh perasaan. Sofia melihat Azim, matanya basah dan dengan halus dia mengangguk menyetujui gagasan Azim. Singkat cerita, pernikahan mereka pun dilangsungkan. Pernikahan diadakan sederhana saja, orang-orang desa hadir, meski dengan rasa heran dan bingung. Namun Azim dan Sofia tidak peduli, mereka merasa puas dengan kehadiran dan anugerah yang telah diberikan Allah kepada mereka. "Sofia, dengan ini aku akan menikahimu,"
Semoga Allah memberkati pernikahan kita, kata Azim saat upacara pernikahan mereka. Sofia menjawab dengan senyuman lembut dan mata yang berkilau menyetujui pernikahan itu. Malam itu terlihat langit sangat indah, dengan bintang-bintang yang bersinar cerah, seakan-akan menghormati cinta mereka. Namun kebahagiaan mereka tidak bertahan lama. Gosip dan dengki mulai tersebar di antara warga desa. Mereka berbisik menyaksikan keberuntungan Azim dan berbicara tentang pesugihan Putri Duyung. Azim berusaha mengabaikan semua gosip itu dan tetap fokus pada kebahagiaannya dengan Sofia. Dia sadar cobaan ini adalah bagian dari kisah mereka, dan dia harus melindungi Sofia dan cinta mereka dalam kebahagiaan dan keberkahan yang dirasakan Azim dan Sofia. Kabar tentang kekayaan dan kesuksesan Azim dalam mencari ikan tersebar cepat di antara penduduk desa lain. Sebaliknya orang-orang merasa bahwa sejak kedatangan Sofia, mereka menjadi susah mencari nafkah dan menangkap ikan. Sebenarnya fenomena ini hanya masalah dengki, di mana ketika hati seseorang dengki dengan kesuksesan orang lain, dia sendiri akan mendapat kesulitan dalam usahanya, karena sibuk nerumpi orang lain. Tangkapan ikan mereka masih sama seperti biasa, namun tidak merasakan keberkahan di dalamnya, sehingga mereka merasa kurang. Orang-orang mulai berkerumun di sekitar rumah Azim, mata mereka penuh dengan rasa penasaran dan curiga. "Hai Azim, katakan kepada kami, bagaimana kau bisa tiba-tiba menjadi kaya? Apa ini semua karena pesugihan Putri Duyung?" tanya Arsad penduduk desa lain dengan nada mengejek. "Hai Azim, tangkapan ikan kami juga menurun, ini pasti karena peliharaanmu ya," kata penduduk yang lain. Azim melihat Arsyad dan orang-orang desa dengan tenang. "Ini semua adalah anugerah Allah, kerja keras dan keikhlasan adalah kunci meningkatnya rezeki dan keberkahan," jawabnya dengan yakin. Namun gosip tetap berlanjut, dan beberapa penduduk desa mulai menunjukkan sikap tidak ramah, bahkan ada yang mencoba mengancam bahkan merampok keberuntungan Azim. Suatu malam, ketika bulan purnama terang benderang, Azim merasakan sebuah ketidaknyamanan yang mendalam. Sofia tampak gelisah, matanya basah seolah dia merasakan ada yang salah. "Sofia, apa kau merasa kurang sehat? Apa yang terjadi?" tanya Azim dengan penuh kecemasan. Sofia menjawab dengan ekspresi murung, melihat Azim dengan penuh cinta, seperti biasa dia tidak bisa berbicara. Azim merasa seakan-akan Sofia ingin menyampaikan sesuatu yang penting. "Aku akan selalu menjagamu Sofia, kita akan menghadapi ini bersama," ucap Azim sambil memegang tangan Sofia dengan kuat. Besok harinya, Azim menemukan sebuah teror yang telah ditinggalkan oleh seseorang di depan rumahnya. Ancaman itu mengatakan bahwa mereka akan menculik dan membunuh Sofia, jika Sofia tidak pergi meninggalkan desa mereka. Dengan hati yang berat, Azim mengambil keputusan yang sulit. Dia menatap Sofia, mata mereka bertemu dan sebuah perasaan saling mengerti muncul di antara mereka. "Sofia, untuk menjagamu dan untuk menghindari bencana, aku harus mengembalikanmu ke laut," kata Azim sambil menangis. Sofia tampak sedih namun dia mengangguk pelan, menyadari bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menjaga keselamatan mereka, dan menghapus perasaan curiga warga desa. Dengan langkah lemah Azim membawa Sofia ke tepi laut. Dia merasa seakan-akan hatinya akan remuk, namun dia tahu ini adalah keputusan yang tepat. "Jangan lupakan Sofia, cintaku akan selalu mengikutimu di mana saja kau berada," bisik Azim lirih sebelum melepaskan Sofia ke pelukan ombak. Air mata mereka berlinang, menandai perpisahan mereka. Azim berdiri di tepi pantai sambil merasakan berbagai perasaan bercampur di dalam dadanya. Ini adalah pengorbanan terbesar dalam hidupnya, namun dia yakin bahwa cinta mereka akan tetap abadi, meski terpisah oleh ruang dan waktu. Azim kembali ke desa dengan hati yang hampa dan hancur berkeping. Meski kehilangan Sofia, dia terus berusaha keras dan mempertahankan keimanan, kebaikan di hatinya.
Desas-desus dan ketidakramahan beberapa penduduk desa masih terus berlanjut. Namun Azim tetap mencoba untuk tidak terpengaruh dan tetap fokus pada hidupnya, walaupun tanpa Sofia di sisinya. Bertahun-tahun berlalu, dan Azim menjadi tua. Cerita tentang cintanya dengan Sofia dan pengorbanan yang telah dia lakukan mulai tersebar dan menjadi sebuah legenda di desa itu. Generasi muda tumbuh dengan mendengarkan kisah Azim dan Sofia. Kisah cinta yang tragis namun penuh dengan keberanian dan pengorbanan. Azim dan Sofia walaupun tidak bersatu dalam hidup ini, cinta dan pengorbanan mereka menjadi sebuah motivasi dan pelajaran bagi semua orang. Kisah mereka menjadi saksi bahwa cinta yang ikhlas dan pengorbanan dapat mengatasi halangan dan menjadi legenda yang kekal dalam hati dan ingatan orang-orang.